Saat ibu tua mengambil bakpao, dia sengaja menjatuhkan satu ke tanah. Bocah lelaki yang sudah 3 hari kelaparan langsung berlari mengambilnya. Masih sempat sopan bertanya pada penjual apakah bakpao itu masih boleh dimakan. Ibu tua buru-buru berpura-pura kesal, menyuruhnya cepat pergi agar tidak mengganggu dagangan. Karena dia sendiri takut dimarahi pemilik toko. Terpaksa melakukan cara ini. Bocah itu berterima kasih lalu pergi, baru akan memakan bakpao. Namun ia tiba-tiba teringat ibunya juga sudah beberapa hari tak makan. Tanpa ragu ia pun berlari ke penjara, menyerahkan bakpao langka itu kepada ibunya. Sang ibu langsung merasa pilu, tapi bocah itu berkata bahwa ia sudah kenyang. Setelah itu ia kembali ke jalan mencari makanan, hingga melihat kerumunan orang di depan pengumuman kota. Ia penasaran dan bertanya. Baru tahu bahwa isi pengumuman menyebutkan, nona besar dituduh menjual garam ilegal dan akan dihukum pancung esok hari. Mendengar itu bocah langsung terpaku ketakutan, lalu segera berlari ke penjara, memohon kepada penjaga agar melepaskan ibunya. Meski kasihan, penjaga juga tak bisa berbuat apa-apa, dan hanya mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa mengampuni adalah Kaisar. Bocah itu pun bertekad untuk menyelamatkan ibunya. Setelah tahu Kaisar akan pergi ke villa musim panas, ia langsung menunggu di rute yang akan dilewati. Begitu melihat Kaisar, meski ia hanyalah rakyat jelata, ia langsung memeluk kaki sang Kaisar. Kaisar terkejut dan membawa anak itu ke villa untuk ditanyai. Begitu tahu bahwa ibunya dituduh menjual garam ilegal, permaisuri langsung berkata bahwa ini adalah kejahatan berat dan tidak bisa diampuni. Bocah itu mati-matian membela ibunya, namun tak bisa menunjukkan bukti. Meski ia berusaha keras, tak ada yang mempercayainya. Saat ia putus asa, ia tiba-tiba melihat Kaisar mengenakan tusuk rambut kayu yang sama dengannya. Perbedaannya hanya miliknya memiliki ukiran bunga plum. Kaisar langsung terkejut dan menanyai asal-usul tusuk itu. Ternyata bertahun lalu saat berkunjung ke selatan, Kaisar pernah jatuh cinta pada seorang wanita. Saat ia hendak mengungkapkan identitas aslinya, wanita itu justru berkata bahwa dirinya berasal dari keluarga terhormat, tak bisa bersatu dengannya. Kaisar pun patah hati, tapi ia tak tahu, wanita itu menyembunyikan identitasnya demi melindungi sang Kaisar. Sekarang wanita itu telah dipenjara, dan tahu bahwa hidupnya takkan lama lagi. Ia pun menyerahkan tusuk rambut itu pada anaknya. Mendengar tentang tusuk rambut tersebut, Kaisar menjadi sangat emosional. Sayangnya bocah itu telah kehilangan tusuk tersebut. Kaisar yang mulai curiga dan kesal, mengira anak itu hanyalah alat musuh untuk menjebaknya, dan mengusir bocah itu dari villa. Bocah itu pun kembali ke penjara untuk mengucapkan perpisahan pada ibunya. Saat itu paman jahatnya muncul. Wanita itu dengan marah memaki sang kakak yang tega dan tidak berperasaan. 20 tahun hubungan saudara kandung, tak dihargai sama sekali. Bukan hanya menjebaknya masuk penjara, sekarang bahkan hendak mengusir keponakannya yang baru berusia 5 tahun. Namun sang kakak tak merasa bersalah, dan memaksa wanita itu menyerahkan surat tanah. Jika tidak, anaknya akan dibawa mati bersamanya. Demi menyelamatkan anak, wanita itu menyuruh bocah itu memberitahu lokasi surat tanah. Tapi anak itu sama sekali tidak bicara. Pamannya pun hendak menyiksa si anak. Di sisi lain di istana, Dayang buru-buru mencari Kaisar, dan berkata bahwa ia menemukan tusuk rambut di taman belakang. Begitu melihat tusuk itu, Kaisar langsung terkejut, dan sadar bahwa bocah itu tidak berbohong. Permaisuri panik, langsung memerintahkan mencari anak itu secepatnya. Sementara itu Kaisar teringat, anak itu bilang ibunya di penjara. Kaisar pun segera mengirim pengawal menuju penjara untuk menyelamatkan mereka. Di saat paman jahat hendak menghabisi nyawa bocah itu yang sudah kehilangan segalanya, tak menunjukkan rasa takut sama sekali. Pamannya marah besar, memerintahkan agar alat pancung segera dibawa, hendak menggunakannya untuk memaksa anak itu bicara. Di saat kritis, Kaisar pun datang tepat waktu.